lagi kita lanjutkan untuk penalaran matematik, di mana konsep penalaran matematik ini digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir ya, untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan fokus pada operasi aljabar, sistem persamaan linear, persamaan garis lurus, relasi, dan persamaannya. Oke, kita mulai pengertiannya. Tahu ya, operasi aljabar? Operasi aljabar itu pokoknya yang mengandung ik-ikan, di mana xy adalah variabel, angka-angkanya itu adalah koefisien, yang tanpa x namanya konstanta. Bentuk aljabar seperti bilangan bisa ditambahin, yaitu sejenis. Jadi yang 2x ditambah x berarti 3x, min 3y ditambah 4y berarti y. Pengurangan juga sama, dibuka dulu, yaitu suku-suku yang sejenis. Kemudian perkalian bentuk aljabar dengan jalan kiri kali kanan, kiri kali kiri, kiri kali kanan, kanan kali kiri, kanan kali kanan. Dijumlahkan suku yang sejenis. Bisa ya, ini konsep yang masih sederhana kayak SMP. Misalnya ada soal seperti ini. Jadi ceritanya membicarakan dadu ya. Dadu itu bentuknya kubus. Oke, memberikan satu angka dari 1 sampai 6 kan? Itu. Secara tradisional, pasangan angka dengan jumlah 7 dibuat pada posisi yang berlawanan. Misalnya 1 berarti depannya pasti 6. Misalnya soalnya seperti ini. Jika terdapat 9 dadu dengan jumlah mata dadu bagian atas yang terlihat adalah X, maka jumlah mata dadu yang bagian bawah berapa? Gitu ya. Ini namanya penalaran matematik gitu. Ya, kayak SMP tapi sedikit lebih sulit. Udah, masih ingat tadi bahwa mata dadu yang berhadapan jumlahnya itu pasti 7. Gitu. Nah, jadi ada 7 banyak mata dadu dan jumlah dikurangi jumlah mata dadu di bagian atas. Ngerti? Jadi ada 7 ya, ada 7 banyaknya mata dadu, ada berapa? Ada 9. 7 kali 9 ya. Nah, yang X tadi adalah jumlah yang bagian bawah. Ya berarti 7 kali 9 63 dikurangi yang bagian atas ya. Yang ditanya bagian bawah. Saya ulangi, jumlah mata dadu atas bawah itu adalah 7. Karena ada 9 mata dadu, berarti jumlah atas bawahnya 7 kali 9. Lalu dikurangi dengan yang ditanyakan bagian bawah. Nah, bagian atasnya X. Ya, berarti dikurangi X. Dengan kata lain, 63 min X. Jadi persis seperti jawaban yang D tersebut. Bisa ya? Coba pahami pelan-pelan. Kemudian, jika rusuk dadu adalah X plus 3Y, maka volume dadu berapa? Masih ingat volume? Sisi pangkat 3. Berarti X plus 3Y pangkat 3. Gimana menghitung pangkat 3? Kita gunakan namanya disebut segitiga Pascal. Jadi kalau pangkat 3, koefisiennya ini 1, 3, 3, 1. Yang di sini maksud saya. Jadi 1, A-nya yang pertama ini pangkat 3, berarti X pangkat 3. Lalu 3, X-nya jadi kuadrat, ya dah, dikalikan dengan B. B-nya itu 3Y. Berarti ini menjadi 3 kali 3Y, 9Y. Itu juga begitu. 3 dikalikan dengan, sekarang B-nya dikuadratin, berarti menjadi 9Y kuadrat. Jadi 27 itu dari 9 kali 3. Paham ya? Konsep-konsep yang dasar di SMP itu akan ditanyakan. Oke, nanti kalau pangkat 4, pangkat 5 ya ngikutin segitiga Pascal ini. Oke. Kemudian kita bicarakan persamaan. Persamaan itu ya pokoknya yang ada tanda sama dengan. Kalau X-nya pangkat 1 namanya persamaan linear. Oke, sifat-sifat persamaan ya berarti kalau ditambah kedua ruas juga boleh, dikurang kedua ruas juga boleh, dikali kedua ruas juga boleh, dibagi kedua ruas juga boleh. Pokoknya persamaan itu kiri kanannya bisa dilakukan operasi serupa dan hasilnya akan sama. Ya. Lalu bentuk-bentuknya masih ingat? Mana kalau plus pindah jadi min,
kali, pindah jadi bagi, dan seterusnya. Tentunya ini bentuk-bentuk praktis harus kalian kenal. Oke. Kemudian dalam persamaan linear satu variabel yang mengandung pecahan, maka kita operasikan penyebutnya harus sama dengan jalan dikali silang ya. A kali Y pasti sama dengan B kali X. Nah itu otomatis sama dengan KPK. Misalnya seperti itu, oke, tinggal dikali silang aja, boleh ya. Nah, dibuat semuanya dikali 14. Ya, karena KPK 2 dengan 14 kan 14, berarti ruas kiri dikali 14, ruas kanan dikali 14. Dan dipindah-pindah seperti bentuk praktis ini, maka dapatlah nilai X-nya 2. Bisa ya? Bisa kalian pahami. Nah, nanti dalam bentuk soal cerita kalau penalaran. Misalnya jalan cepat. Race walking merupakan cabang olahraga. Meskipun merupakan perlombaan kaki, berbeda dengan berlari. Dengan satu kaki harus selalu terlihat menyentuh tanah. Jadi nggak boleh terbang gitu ya. Biasanya jalan raya, jarak umum berkisar sekitar 303 kilo sampai 100 kilo. Nah, Savoy sangat hobi sehingga dia melakukan selama 5 hari. Menempuh jarak 3 ki. Hari berikutnya menambah porsi, menempuh jarak 4K plus 4. Hari ketiga 6K plus 6. Hari keempat hanya menempuh jarak setengah dari hari ketiga. Dan hari kelima menempuh jarak 5K min 4. Perbandingan jarak tempuh hari keempat dengan hari kelima adalah 6:7. Maka berapa yang ditempuh terjauhnya? Kayak gini ya. Ini 6 persamaan-persamaan dalam bentuk penalaran matematik. Tentunya harus kita urai satu persatu. Oke. Perbandingan jarak tempuh hari keempat dengan hari kelima. Hari keempat tadi adalah 3K plus 3. Ya kan? Hari keempat adalah 3K plus 5. Jarak tempuh hari keempat dan hari kelima. Hari kelima adalah 5K min 4. Perbandingan 6:7. Maka K-nya dapat. Jadi hari pertama otomatis 5K adalah 15. Hari kedua dan seterusnya dapat. Jadi jarak terjauh yang dia tempuh ternyata pada hari ketiga, yaitu 36. Berarti jawabannya C tersebut. Bisa ya, penalaran matematik, tolong harus sedikit ketekunan aja. Oke. Kemudian sistem persamaan dua variabel seperti itu ya, yaitu ada variabel AB begitu dan ada variabel X Y gitu. Maka kita bisa selesaikan dengan jalan substitusi ya, digantikan. Eliminasi dihilangkan, gitu aja intinya ya. Tapi bisa juga pakai pola bilangan ya, yaitu dengan pola yang sama. Dan gabungan keduanya, substitusi dan eliminasi. Kalau 3 variabel, intinya tinggal dibikin jadi 2 variabel dan berikutnya jadi 1 variabel. Mengerjakannya bisa substitusi, eliminasi, bisa gabungan, atau bisa dengan menggunakan pola bilangan. Ya, eliminasi itu dihilangkan, dibikin sama atau lawannya. Kalau sama dikurangi akan habis, kalau lawannya ditambah akan habis. Oke, seperti itu. Jadi kalau 3 variabel dijadikan 2 variabel dan seterusnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini mengenai zona parkir. Lalu aturannya begitu, datanya ya. Paling banyak 20 kendaraan. Pada akhir pekan, motor dan mobil. Dia menghitung jumlah roda keseluruhan 56. Berapa banyaknya mobil? Anggap aja mobilnya X, motornya X, mobilnya Y, kapasitas 20 kendaraan, berarti X plus Y sama dengan 20. Lalu motor kan rodanya 2 ya, berarti 2X, mobil 4, 56. Nah dari sini kita gunakan metode eliminasi, kita bikin sama, atasnya itu dikalikan 2, ternyata yang sama, persis, berarti dikurang, habis. Jadi Y-nya adalah min 16 dibagi min 2, 8. Y tadi mobil, 8. Nah ini juga cara lain yang kita gunakan metode pola bilangan ya. Jadi ini kita membentuk pola bilangan loh ini. Yang gede kita taruh atas. Oke, ini kan pola bilangan. X-nya dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1, habis. 4Y biar Y dikurang 3. Berarti ini dikurang 3. Y kurang 3Y. Min 2Y. Ini dikurang 36. Berarti min 16. Y-nya dapat 8. Bisa ya? Dengan metode pola bilangan akan jauh lebih mudah. Jadi X ke bawah dikurang X, Y ke bawah dikurang 3Y, bilangan ke bawah dikurang 36. Tahu ya maksudnya? Kalian pahami? Oke, metode pola bilangan.
Kemudian persamaan garis lurus itu ya bisa Y sama dengan MX plus C, atau bisa juga AX BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Persamaan garis lurus yang seperti ini ya. Y MX ini ke kiri berarti min M, itu Y konstan, itu X konstan. Ini adalah X potong Y potong X potong Y potong, masih ingat? Itu juga begitu digunakan. Lalu gradien itu kemiringannya ya. Kemiringannya bisa dihitung pakai delta Y per delta X kalau persamaan gini adalah min A per B. Dan jangan lupa, kemiringan itu sama dengan tangennya. Dan sebuah fungsi di titik AB, turunan pertamanya, itu merupakan suatu kemiringan. Ya, ini konsep-konsep dasarnya. Lalu kalau ada garis, Y MX1, MX2 gitu ya, maka dia akan sejajar jika M-nya sama, dan dia akan saling tegak lurus jika perkalian min 1, ya, dan membentuk sudut M1 min M2, 1 plus M1 M2. Itu tangennya. Seperti aturan tangen pada kosinus trigonometri. Ya, itu rumus-rumus yang harus diketahui. Contoh soalnya, ini ada sebuah tangga. Oke, sudutnya itu katanya adalah 45. Oke. Jadi ini gambar sebuah tangga gitu. Idealnya 45. Itu sebabnya Anda perlu mengetahui cara menghitung kemiringan tangga yang tidak terlalu curam. Lalu bagaimana menghitung kemiringan tangga? Ini contohnya. 1,5, 2,5. Berapa kemiringan? Nah, kemiringan itu adalah gradien. Apa tadi? Y dibagi X. Kita cari Y-nya dari Pitagoras. Pitagoras itu adalah berapa? 3, 4, 5. Oke, jadi kemiringannya adalah mengikuti 3, 4, 5. Ya, nah, itu dari 1,5, 2 dengan 2,5. Ya dah. Maka itu hasilnya adalah 2. Berarti ini 2 pasti nih dari 3, 4, 5. Betul? Nah, ya udah, kemiringan adalah Y dibagi X, 2 dibagi 1,5. Kalau dikali 2, atas dan bawah adalah 4/3. Bisa ya? Kemudian rumus persamaan garis lurus, ini kalau diketahui 1 titik dan gradien, ini kalau diketahui 2 titik. Misalnya di sini menggambarkan pertambahan penduduk. Oke, yang ditanya bagaimana persamaan garisnya. Gunakan ini aja. Y min Y1. Y1 yang 7.000 atau 1.000 ini. Ya, Y2 min Y1. Ini sebagai Y2 Y1. Oke. X min X1. X2 min X1. Oke, tinggal dikurangi, dikalikan silang dapat. Jadi persis seperti jawaban yang E tersebut. Oke. Jumlah penduduk pada tahun 2020 berapa? Ya, kamu masukin aja ke dalam persamaan yang diketahui tadi, yaitu Y 50.000 X ditambah 9.900, dan X-nya ini kan menyatakan tahun ya. Ya, ini X-nya menyatakan tahun 2020. Berarti jawaban B tersebut. Ya. Kemudian grafik persamaan garis lurus seperti ini. Ya, tentunya bisa dimasuk-masukin dari data yang ada. Hanya seperti itu. Ini adalah grafik lomba lari. Lalu contoh soalnya, berdasarkan grafik mana pernyataan yang benar. Jarak selama 10 menit berapa? Oke, gunakan aja persamaan tadi. Y min Y1 gitu ya. Ngambilnya dari 00 ya. Ini 10. Jadi jaraknya 2. Salah ya. Oke. Lalu berikutnya, setelah berlari 55 menit, ambil menempuh jarak. Sama juga ini ya. Kita masukin pakai Y tadi, ketemu. Ternyata juga salah. Kemudian kemiringannya ya berarti tinggal Y dibagi X tadi. Kemiringannya ya, kemiringan grafik yang paling besar ya, yang paling miring 35 sampai 36. Ya, diraba aja bisa ya. Yang paling miring harusnya di sini antara 0 sampai 15. Lalu total jarak yang ditempuh 40 menit, tinggal masukin aja pakai rumus Y min Y tadi ya, dan kemiringannya juga salah ya. Berarti kemiringan paling kecil harusnya yang paling landai. Ya, jadi antara 15 sampai 35. Jadi dibaca dari grafik aja, nggak perlu dihitung satu persatu kemiringan, miringnya grafik. Jadi yang betul jawabannya di. Kemudian relasi dan persamaan ya. Nah, pasti ada grafik, kita bisa memprediksikan grafik dan membuat grafik, dan kita bisa membuat hubungannya, termasuk juga prediksi rumus. Misalnya grafik Y sama dengan MX plus C, ya kan? Nah, secara umum grafik ini adalah linear, bisa jadi nanti diberikan persamaan seperti ini, ya dah. Lalu yang ditanyakan tentukan berapa panjangnya. Kalau beratnya 8, ya tinggal masukin aja. Ya, masukin B-nya itu 8. Jadi 1,2 meter.
Kemudian berikutnya ada persamaan kuadrat, ya. Nah, ini puncaknya masih ingat, min B per 2A, sedangkan nilai X puncak atau sumbu simetri, sedangkan Y puncaknya adalah ini D ya. D itu B kuadrat min 4AC min 4A, min B per 2A, ya. Di sini adalah D min 4A. Kemudian bentuk-bentuknya bisa digunakan memfaktorkan kuadrat sempurna. Jangan lupa rumus ABC, ya. Itu sekilas tentang persamaan kuadrat. Ini contohnya. Diketahui tingginya seperti ini. Berapa ketinggian yang mungkin, yang tidak mungkin? Ya, kita lihat maksimumnya di mana? Pakai rumus D min 4A. Ternyata 48. Jadi nggak mungkin di atas 48. Berarti puncaknya itu 48. Jadi yang tidak mungkin adalah jawaban yang E. Bisa? Kemudian inverse itu kebalikan ya. Jadi kalau Y sama dengan K per X itu berarti inverse. Nah, ini seper X. Inverse ya, lihat grafiknya. Misalnya persamaan seperti ini, ya berarti persamaan berkebalikan. Oke, tinggal masukin aja persamaan itu. Yang ditanya dalam waktu 4 jam. Ya udah, berarti B-nya 500 dibagi 4 ya, 125 produk per jam. Ya, tinggal masukin aja. Lalu kalau eksponensial, Y sama dengan AX, A lebih gede 0 seperti ini, ke kanan, kalau kurang dari 0 ke kiri, eksponensial. Contohnya pertumbuhan mikroba itu biasanya adalah eksponensial, rumusnya seperti ini, N jumlah mikroba, jumlah awal, R itu berapa kali gitu ya, T itu periode. Nah, di sini 2 itu berapa kali? Setiap 3 menit satu periode. Lalu awalnya berarti N0-nya 8. 1 jam berapa kali periode? Tentunya adalah 60 dibagi 3, 20. Masih ingat pangkat kalau dikali ditambah, berarti jawabannya adalah 2 pangkat 23. Oke. Kemudian relasi berikutnya selain linear, kuadrat, eksponensial, ya, dan inverse, maka relasi periodik. Jadi ada polanya ya, seperti gunung berapi dan segalanya itu ada polanya. Contohnya seperti ini ya. Dia mercusuar, ya kan? Polanya seperti itu, ya. Jadi gelap sekian, terang sekian dalam sekian detik gitu ya. Itu memberikan arti. Mana yang bisa menjadi periode dari pola mercusuar ini? Kalau kita lihat periodanya, anggap aja pola yang sama atau seperti satu gelombang gitu loh. Datar, naik, turun. Datar, turun, naik. Nah, ini satu periode. Datar, naik, turun. Ya, satu periode ya. Naik. Oke, gimana? Datar, naik, turun, naik. Ya udah, berarti periodenya adalah 5 detik. Jadi seolah-olah membentuk gelombang kalau di fisika. Memang penalaran matematik itu yang paling dekat dengan pelajaran fisika. Kemudian selain eksponensial dan periodik, ada fungsi akar. Ya, seperti ini akar. Nah, kalau akar bentuknya kayak gini ya. Namanya disebut hiperbola. Oke, jadi kalau akar X dia tetap positif ya. Ini bisa kalian pahami. Contoh soalnya adalah efek pemanasan global. Itu merupakan fungsi yang bentuknya seperti ini. Ya, di mana D adalah diameter lumut ya, dan T adalah jumlah per tahun. Nah, diameternya 16. Berapa setelah S menghilang? Ya, masukin aja. T-nya itu 16. Berarti 7 kali 2, 14 mm. Jadi akibat pemanasan global itu adalah es mencair. Di mana 12 tahun setelah es menghilang, maka timbullah lumut. Jadi kita bisa tahu ya, dengan mengamati lumut itu terjadilah pemanasan global. Kemudian untuk penalaran matematik dalam bentuk fungsi, itu pasti kaitannya fisika. Yaitu Jokowi, jarak kecepatan kali waktu. Hati-hati loh, ada kelajuan, ada kecepatan. Kalau kecepatan jarak. Kalau kecepatan perpindahan. Kalau kelajuan itu jarak. Jangan lupa 1 jam 60 menit. Dan meter per detik, itu kalau dibuat kilometer per jam, kali 3,6. Ini grafik jarak terhadap waktu untuk GLB. Ini GLB dipercepat, diperlambat. Ini adalah kecepatan kalau GLB. Ini kalau diperlambat. Ya, sedangkan itu kalau dipercepat. Rumusnya hanya Jokowi, jarak kecepatan kali waktu. Oke, kita bisa analisis grafik dan seterusnya. Bimo menaiki sepeda dengan kecepatan 2 ke arah pohon, sementara di pohon ada taksya meninggalkan pohon dengan kecepatan 0,5. Pernyataan mana yang benar? Kita harus cek satu persatu. Relasi jarak pohon dengan Bimo adalah
32 tadinya kan, dikurangi 2T. Relasi antara Tasya berarti 0,5 kali T. Ya, Jokowi tadi loh, jarak kecepatan kali waktu. Jadi yang betul adalah jawaban A. Rumus relasi antara pohon dan punya Bimo 3,2 min 2T dan 0,5 min T. Seperti tadi, ya. Contoh soal lagi, ditanya, pada detik keberapa Tasya akan terkejar oleh Bimo? Dia terkejar pada saat menempuh jarak yang sama, ya, yaitu T sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya tadi berapa pertama? 32. Ya kan? Nah, lalu kecepatannya siapa? Kecepatannya adalah dijumlahkan ya, yaitu 2 ditambah dengan 0,5. Berarti 12,8. Ya. Itulah kira-kira ya cara yang paling gampang ya untuk memahami persamaan tersebut. Jadi V-nya tinggal ditambah aja, yaitu 2 ditambah 0,5. Ya, jadi berlaku kecepatan relatif. Itulah kira-kira ya penalaran sederhana untuk matematik dalam bentuk persamaan dicontohkan di fisika. Itulah konsep teorinya dan 16 soal bisa kamu pelajari, dan setelah kamu pelajari tinggal kamu kerjakan soal latihannya. Kita bahas pertemuan-pertemuan berikutnya.